Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara berada dalam kondisi yang sehat, berada dalam naungan berkat dan perlindungan Tuhan. Sepeda motor dilengkapi oleh aneka macam lampu, dan salah satu lampu itu adalah lampu sen atau sering disebut rating. Ada di depan, kanan dan kiri satu pasang, dan juga ada di belakang sama satu pasang, kanan dan kiri. Lampu sen ini fungsinya penting untuk kita dapat berkomunikasi dengan pengendara yang lain di jalan, supaya mereka tahu kapan kita akan berbelok ke kiri atau ke kanan atau menepi. Sehingga kalau mereka tahu atau pengendara lain di jalan tahu, maka ini bisa membuat aman dan selamat dalam berkendara. Karena itu penting untuk memastikan bahwa lampu sen dalam kendaraan bermotor kita itu fungsinya normal, dapat menyala dengan normal. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita sebagai pengendara harus memfungsikan atau menyalakan dengan benar. Bukankah sangat menjengkelkan kalau ada pengendara di jalan, kapan dia mau berbelok ke kiri atau ke kanan, hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Atau menyalakan lampu sen kiri, ternyata berbeloknya ke kanan, atau sebaliknya. Ini bukan cuma soal menjengkelkan, tetapi ini soal keselamatan. Kalau lampu sen ini tidak difungsikan dengan benar, maka ini amat berbahaya bagi pengendara lain, dan juga tentu berbahaya bagi kita di jalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini bukan cuma tentang saya atau aku. Yang penting saya tahu, atau yang penting aku tahu, yang penting aku aman, yang penting aku selamat. Tapi hidup ini juga tentang orang lain. Bagaimana supaya hidup kita ini berdampak positif bagi orang lain. Jangan sampai membuat atau menyebabkan orang lain dapat celaka, walaupun mungkin kita aman dan selamat. Karena itu di dalam Alkitab oleh Tuhan Yesus kita diajar dengan satu prinsip kehidupan, yaitu jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 17 ayat 27, dan juga diteruskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Paulus berkata, "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." 1 Korintus pasal 8 itu konteksnya bicara soal makanan. Kalau soal makanan saja kita tidak boleh jadi batu sandungan atau menjadi sebab orang lain jatuh atau terjatuh, apalagi ini soal keselamatan di jalan. Ingat, hidup itu bukan cuma tentang aku atau saya, tetapi hidup juga adalah bagaimana berupaya supaya baik aku dan orang lain itu aman
dan selamat. Itulah cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.